Hai, selamat datang di channel aku Vidya. Video hari ini mau nanya kasus Eno Farihah atau orang-orang lebih mengenal kasus ini sebagai kasus Eno Cangkul. Ini kasus terjadi pada tahun 2016 dan ini cukup rame waktu itu. Jadi Eno Farihah lahir pada 6 Oktober 1997 di Kampung Bangkir, Desa Pegandikan, Kecamatan Lebangwangi, Serang, Banten. Orang tua Eno adalah Arif Fikri dan Mahfudoh. Kemudian Eno adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Kasus ini sendiri terjadi pada Mei 2016, yang pada saat itu Eno bekerja sebagai buruh pabrik di PT Polita Global Mandiri atau yang disingkat PT PGM. Dan PT PGM berlokasi di Kosambi, Tangerang. Kisah bermula pada Jumat 13 Mei 2016. Waktu itu Eno nggak masuk kerja dan dia juga nggak kasih kabar ke teman-temannya dia nih nggak masuk kerja. Kenapa? Teman-teman Eno yang khawatir akhirnya mulai menghubungi Eno, tapi nggak satupun dari pesan atau telepon mereka yang direspon sama Eno. Dan karena teman-temannya khawatir dengan keadaan Eno, mereka kemudian pergi ke mes Eno yang berlokasi di Jatimulya, Dadap, Kecamatan Kosambi, Tangerang. Kemudian waktu mereka udah sampai di depan kamarnya Eno, mereka nih nggak bisa masuk karena ternyata pintu kamar Eno digembok dari luar. Setelahnya teman-teman Eno meminta tolong sama karyawan laki-laki yang entah kebetulan ada di sana atau termasuk dari teman-temannya Eno yang datang. Dan karyawan laki-laki ini kemudian mendobrak masuk pintu kamar Eno. Dan disitulah mereka melihat Eno yang udah meninggal, dia dalam keadaan nggak pakai apapun, di mana-mana. Dan ada gagang cangkul yang menancap seutuhnya di area intim Eno. Polisi langsung dihubungi, penyelidikan langsung dilakukan, dan pada saat itu diketahui kalau ternyata HP Eno nggak ada. Polisi kemudian mulai melacak keberadaan HP Eno yang kemungkinan nantinya akan membawa mereka ke si pelaku. Keesokan harinya pada Sabtu 14 Mei 2016, polisi berhasil menangkap 3 orang pria yang diduga kuat sebagai pelaku atas Eno. Mereka adalah Rahmat Arifin yang berusia 23 tahun, Imam Hapriyadi yang berusia 23 tahun dan mereka sama-sama bekerja di PT PGM. Kemudian tersangka terakhir adalah Rahmat Alim yang baru berusia 15 tahun dan masih duduk di bangku SMP. Polisi langsung menginterogasi mereka bertiga dan mereka kemudian mengakui kalau memang mereka adalah pelakunya. Kemudian karena ada 2 Rahmat di kasus ini, aku bakalan sebut Rahmat Arifin sebagai Arifin, sementara Rahmat Alim yang masih SMP aku sebut dia sebagai Rahmat. Untuk kronologi, jadi pada 12 Mei 2016 sekitar jam setengah 12 malam, Rahmat datang ke mesnya Eno. Dan waktu dia udah ada di depan, dia kemudian kabarin Eno. Eno keluar, dia bukain pagar sedikit untuk Rahmat bisa masuk, dan mereka kemudian ngobrol di dalam kamarnya Eno. Sedikit informasi mengenai hubungan mereka, pada saat itu mereka udah deket selama 1 bulan. Tapi pertemuan mereka pada malam itu bukan untuk melanjutkan hubungan di antara mereka, tapi kayak sebuah perpisahan terakhir. Jadi Eno bilang sama Rahmat kalau dirinya akan dijodohkan dan dirinya menganggap kalau itu adalah kesempatan terakhir mereka untuk bertemu. Dan selama mereka ada di dalam kamarnya Eno, selama 30 menit pertama mereka nih ngobrol, terus setelahnya mereka ciuman, dan Rahmat, dia ingin melakukan hal lebih. Dia ingin melakukan hubungan dengan Eno, tapi Eno menolak karena dia takut hamil. Dan mungkin alasan lain Eno karena dirinya bakalan dijodohkan, jadi kayak dia nih nggak mau ngambil resiko dengan melakukan hubungan dengan Rahmat. Kemudian setelah beberapa waktu membujuk Eno dan Eno tetap menolak, Rahmat yang kesel akhirnya pergi keluar. Dan waktu dia keluar dari mes, dia kemudian ketemu sama Arifin. Arifin yang tahu siapa-siapa aja yang tinggal di dalam mes tersebut, kemudian tanya sama Rahmat, kamu nih siapa? Ketemu sama siapa di dalam situ? Dan Rahmat bilang kalau dirinya ketemuan sama Indah. Jadi selama Eno dan Rahmat berhubungan, Eno memakai nama Indah. Kemudian Arifin kan nggak tahu Indah nih Indah siapa, kayaknya di dalam sana tuh nggak ada yang namanya Indah. Dia kemudian tanya sama Rahmat, Indah siapa? Indah yang mana? Dan waktu Rahmat menjelaskan tentang Indah yang dia maksud, tiba-tiba datang lagi seorang pria dan namanya adalah Imam. Imam yang mendengar pembicaraan mereka kemudian juga ikut-ikutan tanya sama Rahmat tentang Indah siapa sih yang dimaksud. Selama beberapa waktu mereka kemudian ngobrolin tentang Indah yang dimaksud, sampai akhirnya di jam 12 lewat 15 menit malam, mereka masuk ke dalam mes, dan Rahmat menunjukkan kamar Indah yang dia maksud, dan ternyata itu adalah kamar Eno. Kemudian setelah ada di depan kamarnya Eno, bukannya mereka berhenti sampai di situ, mereka justru membuka pintu kamar Eno, dan mereka melihat Eno yang udah tidur, dengan dia yang hanya memakai pakaian dalam. Dan hal yang selanjutnya mereka lakukan, Imam kemudian langsung masuk, dan dia wajahnya Eno menggunakan bantal. Imam kemudian meminta Rahmat untuk mencari pisau, tapi karena pada saat itu Rahmat nggak bisa menemukan pisau, dia kemudian keluar untuk mencari senjata lainnya. Sementara Arifin, dia mulai Eno. Beberapa waktu setelahnya Rahmat kembali masuk ke dalam kamar Eno dengan memegang cangkul, dan dia menyerahkan cangkul tersebut ke Arifin. Arifin, dia kemudian menggunakan cangkul tersebut untuk bagian wajah dan leher Eno, yang karena hal ini Eno kemudian memiliki luka terbuka. Dan karena luka-luka tersebut, para pelaku kemudian kecipratan Eno. Untuk Rahmat, dia yang ngeri dengan gimana keadaan Eno pada saat itu, dia kemudian keluar dari kamar
Dan setelah beberapa waktu dia mencoba menenangkan diri, dia kemudian kembali masuk ke dalam kamar Eno. Yang waktu dia masuk, dia ngelihat kalau kepala Eno udah pakai kain yang keadaannya pada saat itu Eno masih hidup. Selanjutnya Imam mengangkat kedua tangan Eno ke atas dan Rahmat mulai menggigit Eno. Arifin dia kemudian meminta Rahmat untuk memegang kaki Eno dan membuka kaki Eno lebar-lebar. Yang disitulah dia kemudian mulai memasukkan gagang cangkul ke dalam area intim Eno seutuhnya. Yang hal ini kemudian menyebabkan Eno meninggal. Setelah melakukan hal tersebut, Rahmat mengambil HP Eno dan dia pergi ke kamar mandi untuk membersihkan tangannya yang kecipratan Eno. Dan Arifin juga melakukan hal yang sama. Dia pergi ke kamar mandi dan membersihkan darah Eno di tubuhnya. Setelahnya mereka bertiga keluar dari kamar Eno dan Arifin menggembok dari luar pintu kamar Eno. Dia kemudian memasukkan kunci gembok ke dalam kamar Eno melalui ventilasi. Dan untuk selanjutnya mereka pulang ke rumah mereka masing-masing kayak seolah-olah nggak ada apapun. Kemudian sedikit informasi tambahan mengenai Eno, Arifin, dan Imam. Jadi Arifin sama Imam suka sama Eno, tapi Eno nggak merespon perasaan mereka. Eno bilang sama mereka kalau dirinya udah dijodohkan, jadi nggak mungkin untuk dirinya memiliki hubungan dengan salah satu di antara mereka berdua. Dan mungkin pada malam itu setelah mereka melihat kalau Eno memiliki hubungan dengan Rahmat, biarpun cuma sebentar, mungkin di situ mereka tersinggung. Mungkin itu adalah pemicu kenapa kemudian mereka melakukan hal itu ke Eno. Hasil visum tubuh Eno menunjukkan kalau dia mengalami luka luar dan dalam yang cukup parah. Kemudian Eno juga mengalami pendarahan internal yang parah karena menggunakan gagang cangkul. Untuk lebih rinci mengenai luka-luka Eno, ada luka terbuka dan lecet di pipi kanan juga panggul Eno. Tulang pipi dan rahang kanan patah, memar di bibir atas dan bawah, luka lecet di leher, luka lecet dan memar di bagian dada akibat gigitan Rahmat, paru-paru kanan dan organ hati robek, yang robekan untuk hati Eno tembus ke rongga dada kanan, dan untuk pendarahan internal, rongga dada mengalami pendarahan sebanyak 200 cc, sementara rongga perut sebanyak 30 cc. Setelah tubuh Eno selesai diperiksa, pada 14 Mei 2016, tubuhnya dimakamkan di kediaman orang tuanya. Kemudian kasus ini kan banyak menarik perhatian masyarakat karena selain gimana kejamnya mereka, Eno, salah satu pelaku masih berusia 15 tahun, dan masyarakat terutama teman juga keluarga Eno menuntut agar ketiga pelaku dijatuhi hukuman mati meskipun salah satunya masih di bawah umur. Hasil dari persidangan kasus ini, Rahmat Alim yang pada saat kejadian berusia 15 tahun dijatuhi hukuman 10 tahun penjara. Dan kenapa bisa sesingkat itu? Karena pada saat kejadian, pada saat Rahmat melakukan hal itu ke Eno, dirinya masih ada di bawah umur. Beruntungnya, untuk dua pelaku lainnya, yaitu Rahmat Arifin dan Imam Hapriyadi, keduanya dijatuhi hukuman mati. Dan segini untuk kasus ini, gimana menurut kalian tentang kasusnya Eno? Sebenarnya tuh aku cuma mau ngepost untuk kasus ini tuh di TikTok, karena kan lumayan pendek. Tapi ada banyak kata-kata yang aku takutnya kalau nanti aku ngepost di sana ntar dapat teguran lagi kayak bermasalah lagi akunku. Jadi ya udahlah aku di sini aja. Untuk lebih ringkasnya di sini, untuk lebih rincinya di sini, tapi kalau mau lebih ringkas di sana. Dan segini untuk kasus hari ini. Makasih udah nonton videoku sampai akhir. Kita ketemu di video-video lainnya. Bye.